Tuhan, silakan membuka Alkitab kita pada kesempatan yang baik ini dalam Roma pasal 4. Roma pasal 10, saya ulangi. Roma pasal 10, saya akan ajak kita perhatikan itu mulai dari ayat 4 ya. Roma pasal 10 dibaca ayat 4 hingga ayat 15. Baik, kalau kita sudah temukan, saya akan ajak kita bersahutan untuk membacanya. Saya akan membacanya pada ayat yang genap, dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya silakan bersuara dengan nyaring di ayat-ayat yang ganjil. Sekali lagi, Roma pasal 10 ayat 4 sampai pada ayat 15. Kebenaran karena iman, itu judul dari perikop ini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami katakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kita sudah berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Terima kasih, itulah bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ya, selamat saya berjumpa kembali pada saat ini dalam ibadah kolom 1, dalam pertemuan yang kedua pada saat ini di rumah hambanya, keluarga yang terkasih di tempat ini, keluarga Girek Swadiran. Ini semua terjadi adalah karena kasih Tuhan. Ya, walaupun ada yang memang sudah mulai lupa-lupa alamat karena sudah seperti dikatakan minggu lalu hampir 2 tahun tidak sempat kita jumpa seperti ini. Tapi saya percaya bahwa dengan perjumpaan kita pada saat ini
akan selalu mengingatkan kepada kita terus boleh menjalin hubungan tali kasih itu dalam cinta kasih Kristus, seperti tema yang sudah kita laksanakan dan terus kita harus upayakan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jadi banyak yang terlambat, inilah keadaan kita ya, kita mau supaya dalam kehidupan kita terus tepat waktu, dan kita karena masih dikejar dengan ada kegiatan lain lagi yang pasti sebagaimana seperti apa yang dikatakan tadi oleh ketua jemaat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Paulus dalam bagian firman Tuhan ini mau menyampaikan otoritasnya sebagai seorang hamba Kristus Yesus, yang pasti ia dipanggil menjadi rasul dan dia menjadi hamba Kristus, yang pasti dalam hidup ini dia memberitakan Injil Allah, yaitu firman Tuhan. Nah, ia juga di dalam bagian firman ini menyatakan ada apa? Iya, ada kerinduan hati supaya dia boleh jumpa ketika ia berada di Roma, dengan maksud supaya ketika ia memberitakan Injil kepada semua orang, baik itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kekristenan yang ada di Roma pada saat itu memang mendapat banyak sekali tekanan secara eksternal di kalangan Yahudi, juga di kalangan Romawi pada waktu itu. Selain itu juga ada pergumulan yang terjadi di sana, yaitu konflik, pergumulan konflik internal di jemaat Roma pada waktu itu. Konflik perbedaan dua kelompok, yaitu orang Yahudi dan juga ada orang Yunani, dan ini yang memicu apa yang disebut dengan satu keresahan dalam kehidupan sebagai orang yang ada pada waktu itu. Kelompok yang satu merasa lebih utama dengan merendahkan kelompok yang lain. Khususnya kalau kita lihat di sini, orang Yahudi dia kisruh dengan keadaan, dengan pandangan bahwa mereka memiliki kedudukan lebih tinggi di hadapan Tuhan dibanding dengan mereka yang bukan orang Yahudi. Itu pemahaman yang ada pada waktu itu. Nah, pandangan yang ada ini mengkristal. Pandangan yang ada ini mengkristal karena mereka beranggapan bahwa Tuhan memberitakan hukum Taurat secara khusus kepada mereka, yang membedakan mereka dari orang-orang yang lain. Nah, bagi mereka dengan melakukan hukum Taurat, maka itu menjadi satu jaminan keselamatan, atau hukum Taurat itu dijadikan satu syarat utama untuk bagaimana dalam kehidupan ini dilakukan supaya memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, di tengah kuatnya pertentangan perbedaan yang ada dari kedua kelompok, Rasul Paulus di sini dia dengan tegas mengemukakan, perhatikan itu ayat 2 ya, yang baru tiba tadi. Silakan buka itu di Roma pasal 10. Kalau kita lihat itu di ayat 12. Ayat 12. Kalau semua sudah temukan? Nah, mari kita bersuara membacanya. Ayat 12 di Roma pasal 10. Mulai 1, 2, 3. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang telah Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Iya, kita lihat di sini bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Lanjut di situ Rasul Paulus, karena Allah yang satu itu adalah, semua katakan. Terus, haleluya. Jadi berdasarkan Injil Yesus Kristus bahwa tidak ada perbedaan. Nah, kata perbedaan, kalau Bapak Ibu Saudara bawa ballpoint bisa catat, itu perbedaan kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu
disebut dengan diastole. Ya, diastole atau sama dengan diferensi. Dengan sederhana itu berarti tidak sama atau beda. Sehingga kalau tidak ada perbedaan berarti semuanya sama, tidak ada beda antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Sebab keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam penerimaan Allah. Allah tidak hanya ada memberi dan menerima karena mereka orang Yahudi atau sebaliknya karena mereka orang Yunani. Bisa dipahami di sini. Allah memperlakukan dan menempatkan semua orang tanpa pandang bulu atau tanpa ada perbedaan atau pembedaan di hadapan Tuhan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Saudara-saudara, Tuhan tidak membatasi keberadaannya hanya untuk pihak kelompok tertentu, tetapi terbuka untuk semua orang. Berarti siapa saja, yaitu semua orang yang berseru kepadanya. Itu tadi kan sudah dibaca di ayat 12, bahkan itu sampai 13, yaitu setiap orang dengan hati yang percaya kepadanya. Itu ayat 14, perhatikan itu. Yang sejajar juga kalau kita lihat itu di ayat 9, yaitu bagi setiap orang yang mengaku percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini luar biasa, diselamatkan. Secara jelas bahwa keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang bukan karena ia memenuhi syarat hukum Taurat, melainkan karena keyakinan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini pernyataan yang kita perhatikan di sini bahwa semua orang yang berseru kepadanya, perhatikan di situ, itu menunjuk pada sikap hati seseorang. Perhatikan sikap hati kita. Sudahkah kita datang dalam kehidupan ini kepadanya secara aktif mengarahkan diri kepada Tuhan dalam iman, percaya. Nah, ini berarti saudara-saudara, keselamatan dalam Tuhan Yesus itu terbuka. Dan tentu ini setiap orang berpeluang untuk datang, dia percaya tanpa ada kekhususan bahwa mereka datang dari latar belakang, entah itu dari agama Yahudi atau bukan, melainkan ini ditentukan oleh sikap imannya kepada Tuhan Yesus. Termasuk kita yang ada pada saat ini, di sore hari ini, ketika kita memiliki sikap iman datang kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah kita, di ibadah kolom ya, baru ibadah yang kedua. Mudah-mudahan ke depan terus berlangsung dengan nyaman, tapi tetap prokes ya, supaya jangan sampai lupa alamat lagi. Lanjut, saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa konsep yang ada ini, mari kita perhatikan. Dari firman ini menempatkan supaya kita sebagai orang-orang Kristen memahami firman Tuhan yang diberikan untuk mempersatukan berbagai perbedaan. Ya, jangan kita saja di jemaat terkadang ada perbedaan, ada 2 kelompok atau berapa kelompok. Jangan sampai seperti kalau kelompok kolom untuk beribadah. Nah, itu wajib hukumnya, sebab kalau satu semua kan tidak cukup rumahnya keluarga di sini Iris Badiran menampung, betul? Nah, oleh karena itulah untuk supaya efektifnya pelayanan dibuatlah ada kolom 1, kolom 2 sampai seterusnya.
Mudah-mudahan berikut lagi ada pemekaran untuk kolom kalau memungkinkan. Tapi kalau belum memungkinkan jangan juga dipaksakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita lihat di sini bahwa keselamatan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi secara transparan, terbuka untuk semua bangsa, untuk semua etnis, untuk semua orang. Setiap orang Kristen pada hakikatnya itu menjadi agen. Perhatikan, setiap pribadi kita yang hadir pada saat ini itu hendaknya menjadi agen perekat yang mempersatukan di tengah-tengah perbedaan dengan sikap menghargai kesamaan. Bagaimana kesempatan ini untuk tetap bagaimana memperoleh keselamatan sebagai anugerah Tuhan untuk semua orang. Nah, itulah firman yang mempersatukan, itulah firman yang menyelamatkan bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Tuhan akan menolong kita supaya dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga terlebih, kita harus mulai juga itu pertama dalam kehidupan keluarga, supaya dalam kehidupan keluarga kita terus memperkat bagaimana dalam hubungan kita juga dengan tetangga kita atau dengan siapa saja yang ada di sekeliling kita, supaya kita selalu menunjukkan sikap beriman kita, bagaimana kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat bagi kita yang senantiasa mau hidup dalam pemberitaan kebenaran firman-Nya ini. Dengan demikian, mengacu dari firman Tuhan ini, kita selalu harus menempatkan bagaimana diri kita sebagai sesama manusia dan bersikap, masih ingat sikap bagaimana seorang Samaria yang murah hati. Nah, itu jangan yang tinggi hati, tapi murah hati. Kita diingatkan supaya dari firman Tuhan ini terus memperlengkapi diri kita, membina dalam diri kita agar kita mengambil peran upaya membangun kehidupan ini dalam kebersamaan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, maupun masyarakat di mana kita hidup dan ada. Dalam kebenaran firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita sebagai orang percaya kepadanya menyikapi, ya memang ada isu-isu intoleran dengan sikap tenang, supaya kita tidak terprovokasi. Jangan sampai kita terprovokasi. Kalau ada bentuk-bentuk apologet atau pembelaan iman Kristen, maka haruslah kita menggunakan bagaimana dalam kehidupan kita punya pola, punya gaya bahasa yang bersahabat, bukan caci maki atau hinaan yang memperkeruh suasana. Karena kekristenan itu tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan jadi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan itu hanya teori, tetapi harus diaplikasikan, harus terimplikasi. Sisi itu banyak sekali itu. Aplikasi, implikasi, relevansi, dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dalam kehidupan ini mari kita senantiasa terus berupaya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan ini akan selalu menuntun kita menuju pada kehidupan yang kekal. Semua yang percaya katakan amin. Saya